Bayangkan, kamu sedang tersesat di tengah hutan. Malam gelap, hujan turun tanpa henti. Tak ada sinyal, tak ada manusia. Lalu di kejauhan, kamu melihat sebuah rumah tua berdiri sendirian. Kau masuk hanya untuk berteduh, tapi saat pintu tertutup, dunia di luar berubah. Hujan berhenti, angin tak lagi berhembus, dan ketika pagi tiba, kau tak lagi berada di dunia manusia. Kampung itu tampak hidup, tapi tak satu pun penghuninya punya bayangan. Semua tersenyum, menatapmu dengan mata kosong. Inilah kisah nyata yang menegangkan. Masuk kampung gaib saat berteduh di rumah kosong. Sebuah misteri di kaki Gunung Salak yang sampai hari ini belum ada yang bisa menjelaskan. Malam itu, hujan turun deras di tengah perjalanan Raka, seorang mahasiswa pencinta alam yang sedang menelusuri jalur lama menuju desa tua di kaki Gunung Salak. Ia tersesat setelah ponselnya kehabisan baterai. Langkahnya gontai, pakaian basah kuyup, dan udara dingin menusuk kulit. Kilatan petir sesekali memperlihatkan pepohonan besar dan jalan berlumpur di sekelilingnya. Saat lampu petir menyambar lagi, matanya menangkap sebuah rumah tua di kejauhan, berdiri sendiri di tengah kabut tipis. Akhirnya, tempat berteduh, kumamnya lega. Rumah itu tampak seperti rumah kolonial tua. Jendela kayu lebar, cat terkelupas, dan daun pintu yang setengah terbuka. Tanpa pikir panjang, Raka masuk. Bau lembab bercampur tanah basah langsung menyeruak. Ia menyalakan senter kecil di tasnya dan menemukan ruang tamu berdebu dengan kursi rotan tua dan meja penuh sarang laba-laba. Sepertinya udah lama gak ditinggalin orang, katanya pelan. Hujan makin deras dan suara petir menggelegar. Raka menutup pintu, tapi saat pintu tertutup rapat, angin berhenti. Tak ada suara hujan, tak ada suara serangga. Hening, seperti dunia berhenti sesaat. Ketika pagi datang, Raka terbangun karena suara ayam berkokok. Ia mengira malam itu hanya mimpi buruk biasa, tapi ketika keluar rumah, pemandangan di luar berubah total. Jalanan yang semalam ia lalui penuh lumpur, kini menjadi jalan batu bersih. Pohon-pohon berubah menjadi kebun hijau teratur, dan di kejauhan, tampak kampung kecil dengan rumah-rumah bambu, orang-orang berpakaian tradisional, dan aroma masakan khas pedesaan. Loh, kemarin malam gak ada desa di sini? Ucap Raka bingung. Seorang lelaki tua menyapanya ramah. Kau pendatang ya nak? Selamat datang di kampung Sukagaluh. Nama itu terdengar asing. Raka mencoba membuka ponselnya, tetap mati. Tidak ada sinyal, tidak ada GPS. Warga di sana semua ramah, tapi ada sesuatu yang aneh. Tidak ada listrik. Semua orang berbicara dengan bahasa lama bercampur Sunda kuno, dan tak seorang pun mau menyebutkan tahun berapa sekarang. Seorang nenek berbisik padanya di dapur. Nak, kalau malam, jangan keluar rumah. Apapun yang kau dengar, jangan lihat keluar jendela. Malam pun datang. Raka tinggal di rumah keluarga tua yang menampungnya. Lampu minyak menyala redup. Sekitar tengah malam, ia mendengar suara gamelan dari kejauhan, diiringi nyanyian perempuan lirih. Penasaran, ia melirik keluar jendela. Di halaman kampung, puluhan orang berpakaian putih menari di bawah cahaya bulan. Di tengah lingkaran, berdiri seorang perempuan muda berwajah sangat cantik, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Saat pantangan mereka bertemu, gadis itu tersenyum dan suara gamelan langsung berhenti. Semua penari menoleh ke arah rumah Raka, serempak. Tubuh Raka membeku, ia mundur perlahan, menutup pintu, lalu terdengar ketukan lembut di pintu. Tok, 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 tamu malam, bolehkah kami berteduh? Suara perempuan itu lembut tapi bergema aneh. Raka menahan bapas,
mengingat pesan nenek, jangan buka pintu apapun yang terjadi. Namun ketukan itu terus berlanjut, semakin keras, sampai tiba-tiba semuanya berhenti. Keesokan paginya, Raka berlari keluar mencari warga yang dilihatnya semalam. Tapi kampung itu sunyi, rumah-rumah kosong. Ia berjalan ke arah balai bambu tempat para penari berdiri dan mendapati tanah bekas kuburan dengan batu nisan tanpa nama. Seketika tubuhnya merinding. Ia sadar, kampung ini bukan kampung manusia. Raka mencoba berlari kembali ke rumah tempat pertama ia berteduh malam itu. Tapi semakin ia berjalan, jalanan berubah, menyempit, berputar seolah tak berujung. Tiba-tiba, suara nenek yang menolongnya malam sebelumnya terdengar dari belakang. "Kau tidak seharusnya menatap mereka, Nak. Sekarang mereka sudah melihatmu." Petir menyambar keras. Semua berubah gelap. Raka terbangun dalam posisi yang sama seperti semalam. Di rumah kosong, berdebu, dengan suara hujan deras di luar. Semuanya tampak normal. Tidak ada kampung, tidak ada orang. Ia segera keluar dan menemukan jalan besar serta papan bertuliskan, "Jalan Sukadalu, Desa Hilang sejak 1942. Raka tertegun. Rumah yang ia masuki semalam adalah satu-satunya bangunan yang tersisa dari kampung gaib itu. Dan sejak malam itu, setiap kali hujan turun di sekitar hutan Gunung Salak, orang-orang sering mendengar suara gamelan samar dan perempuan tertawa di antara kabut. Katanya, itu tanda kampung Sukadalu terbuka lagi. Kadang dunia gaib tidak menakuti manusia. Justru manusialah yang tanpa sadar menembus batas yang tak seharusnya ia lewati.